Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birtian Safti Widaryani dari kelas alih program D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain rangkaian untuk praktikum desain elektronika. Judul yang saya ambil adalah sistem saklar LED otomatis dengan menggunakan light dependent resistor. Pada rangkaian ini dibutuhkan beberapa komponen, yaitu baterai 5 volt, light dependent resistor atau LDR, resistor 100 ohm 1 buah, resistor 100 k ohm 1 buah, transistor 2N222 1 buah, dan tentunya ada LED yang berwarna merah. Kemudian saya bubuhkan pula ampere meter untuk pengecekan lebih lanjut. Nah, rangkaian ini didasari karena seringkali kita temui penggunaan lampu yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisinya. Hal tersebut menyebabkan adanya pemborosan energi atau kerugian. Contohnya apabila terdapat cahaya yang penuh atau intensitas cahaya ruangannya banyak namun lampu masih menyala ataupun sebaliknya. Kemudian saya buat rangkaian prototipe dengan menggunakan LED. Di sini akan saya coba simulasikan rangkaiannya. Nah, ini adalah keadaan ketika cahaya yang mengenai LDR sangat rendah atau dalam keadaan gelap. Bisa kita lihat LED akan menyala. Kemudian jika kita tambahkan nilai intensitas cahayanya, maka LED akan mulai meredup. Semakin bertambahnya nilai intensitas cahaya, maka LED akan semakin redup dan bahkan sampai ke titik dia mati seperti ini. Selanjutnya kita dapat melakukan simulasi dengan cara mengklik pada bagian play di pojok kiri bawah Proteus. Baik, ini merupakan posisi ketika LDR menerima cahaya yang cukup sedikit intensitasnya, sehingga ketika LDR menerima cahaya atau intensitas cahayanya sedikit, maka LED akan menyala. Kemudian jikalau kita tambahkan intensitas cahaya yang mengenai LDR, maka LED akan meredup, bahkan dia bisa mati dan tidak menyala. Percobaan ini didasari oleh seringkali kita temui penggunaan lampu yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhan maupun kondisi pada lapangan. Ketika terdapat cahaya penuh, misalnya lampu masih menyala, atau ketika kita membutuhkan cahaya, lampu malah belum hidup karena penggunanya masih belum sempat atau belum memungkinkan untuk menyalakan lampu. Oleh karena itu, hal tersebut mengakibatkan kerugian pada pemborosan energi. Baik, berikut ini adalah penjelasan dari kinerja rangkaian yang kita dapat pantau melalui ampere meter. Bisa kita lihat di sini ketika LDR mendapatkan intensitas cahaya yang paling rendah atau tidak mendapatkan cahaya sekaligus, maka LED akan menyala. Nah, kemudian nilai arus yang terdeteksi senilai 0,71 mikroampere. Kemudian apabila saya tambahkan intensitas cahaya yang mengenai LDR, maka nilai arus akan semakin bertambah, yakni sekarang dari 0,71 menuju 3,56, namun LED-nya akan semakin meredup. Jika saya tambah, maka nilai arus semakin bertambah pula, namun LED-nya akan semakin meredup. Bahkan jika semakin saya tambahnya cahayanya, arusnya semakin
bertambah dan LED bisa mati gitu. Bisa kita lihat di properties LED. Di sini resistansi ketika gelap atau dark resistance itu senilai 1 miliar atau 1 juta ohm. Kemudian jika intensitas cahayanya berada dalam level 1, maka resistansinya akan senilai 200 k ohm hingga level cahaya yang paling tinggi yaitu 500 ohm. Jadi bisa kita pahami bahwa semakin banyak cahaya yang mengenai resistor, maka tahanan yang dalam resistor itu akan semakin kecil. Nah, terendahnya di sini ada 500 ohm. Oleh karena itu menyebabkan semakin banyaknya intensitas cahaya yang mengenai resistor, maka hambatannya akan semakin kecil dan juga arusnya otomatis akan semakin besar, karena mengingat prinsip dari resistansi atau hambatan itu dia menghambat arus. Jika hambatannya semakin kecil, otomatis arusnya akan berbanding terbalik, akan semakin banyak. Seperti itu. Kemudian hal tersebut juga mempengaruhi di bagian LED, dikarenakan ketika arus yang mengalir ke bagian jalur RR2 sampai ke LDR sini arusnya lebih kecil yang mengalir, maka arus yang berada dalam aliran LED akan semakin banyak. Sebaliknya juga, jika aliran arus di bagian di bagian jalur R2 sampai LDR ini semakin banyak, maka arus yang berada di bagian LED ini akan semakin berkurang, sehingga LED-nya akan mati. Kemudian prinsip yang lainnya adalah pada bagian titik pembagi arus tegangan hingga ke resistor sebelah ini. Bisa kita ketahui bahwa rangkaian ini disuplai oleh tegangan baterai sebanyak 5 volt. Kemudian pada jalur pembagi tegangan basis berikut, tegangan perlu dilakukan penurunan dengan resistor yang kita gunakan 100 k ohm dan LDR-nya sebagai pembagi tegangan. Hubungan antara tegangan bias basis dengan resistor adalah berbanding terbalik, sehingga semakin besar nilai hambatan, maka tegangan bias basis ini akan kecil. Perlu kita ketahui bahwa tegangan basis ini bekerja untuk mengaktifkan transistor. Nah, nilai tegangan basis atau trigger untuk transistornya itu sendiri kurang lebih senilai 0,7 volt. Baik, berikut adalah software Eagle untuk bagian skematik. Perlu kita ketahui bahwa software Eagle sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu skematik dan board. Dan berikut adalah description skematiknya. Di sini saya membubuhkan beberapa komponen yang dibutuhkan seperti hanya pada software Proteus tadi. Yang pertama, di sini saya menggunakan terminal block untuk input dari tegangan itu sendiri. Di sini untuk di bagian skematik saya mendesain masukan tegangannya senilai kurang lebih 12 volt. Kemudian dari situ nanti akan diturunkan tegangannya melalui voltage regulator 7805. Dari terminal box akan masuk ke 7805. Kemudian keluarannya ada ground dan juga tegangan itu sendiri. Kemudian tegangan keluaran atau tegangan output akan terhubung dengan R1 dan
R3. Di sini R1 yang senilai 100 ohm dan R3 yang senilai 100 ohm. Kemudian dari resistor ini terhubung ke LDR. Di sini LDR-nya saya gunakan dengan pin header supaya lebih mudah dalam pemasangan. Agar LDR juga bisa digunakan kembali, saya menggunakan pin header. Kemudian di sini juga terdapat LED berwarna merah. Kemudian ada transistor 2N222 begitu. Kemudian apabila skematik sudah selesai, maka akan dirancang desain boardnya. Nah, seperti ini rancangan dari desain boardnya. Ini masih belum ter-roughness, saya coba roughness terlebih dahulu. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah bagian dari terminal block. Kemudian di sini adalah voltage regulator yang untuk warna 5 volt. Kemudian di sini ada dua resistor. Kemudian pada bagian ini adalah untuk masukkan LDR atau pin header untuk LDR. Kemudian di sini ada transistor 2N222 dan juga di sini ada LED merah. Baik, akan saya lakukan proses switch dari Eagle board ke Fusion 3D atau Fusion 360. Stepnya adalah dengan memotong bagian ini, kemudian nanti dia akan memproses patching atau istilahnya switch ke Fusion. Untuk mempersingkat waktu, akan saya tunjukkan hasil dari desain 3D-nya. Nah, ini adalah beberapa komponen yang saya gunakan. Yang pertama, di sini ada LED berwarna merah, dan ini adalah komponen voltage regulator voltage regulator 3805. Kemudian di sini ada terminal block, ada resistor 100 ohm, resistor 100 ohm. Di sini ada pin header untuk LDR, dan di sini ada transistor 2N222. Ini merupakan tampilan atas, dan ini adalah tampilan depan, tampilan kanan, tampilan dari belakang. Terima kasih.